Halo Bro Rider Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ruli Wijaya di sini. Dalam video kali ini kita akan membahas 10 hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan berkendara sepeda motor, terutama bagi rekan-rekan pengendara pemula. Yuk kita simak videonya. Halo Bro Rider, yang pertama adalah sebelum kita memulai berkendara, pastikan dulu kita mengecek bahan motor kita, kondisinya, tekanannya, juga pelek-peleknya. Lalu kita juga cek lampu-lampu ya, lampu utama, lampu rem, lampu sen, dan sebagainya. Kita cek juga klaksonnya kalau bisa. Lalu setelah kita cek lampu-lampu, kita cek juga adalah posisi remnya. Apakah remnya itu istilahnya masih pakem atau enggak lah, segala macam. Setelah posisi remnya setelah posisi remnya nanti juga bisa dilihat framenya atau sasisnya itu lurus apa enggak motor kita, apalagi kalau kita motor sewa atau minjem motor lah, lurus apa enggak. Lalu juga standarnya, standar samping, standar tengah kita cek juga. Paling enggak kita ngecek kelengkapan motor itulah, itu yang pertama. Oke. Ya baik kawan-kawan, itu adalah yang pertama ya, yang pertama dari kita persiapkan motor kita. Lalu yang kedua, apalagi yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai berkendara? Salah satunya adalah masalah safety gear. Safety gear apa aja minimal yang harus kita gunakan, nanti akan diperlihatkan oleh kawan saya ya. Nanti akan terlihat seperti ya kawan-kawan. Kalau pakai helm tapi tidak punya penutup mata, jangan lupa pakai kacamata. Sarung tangan, helm yang terpenting, jaket, sepatu, boots, ya kira-kira itu cukup lah. Ya itulah tadi kira-kira, ya minimal pakai helm lah ya. Kalau nggak ada, maksudnya jaket atau apa, pakai helm lah kawan-kawan, itu penting banget itu. Ini kacamata udah dibalikin, thank you. Lalu yang ketiga, setelah kita cek ban dan sebagainya, kita harus menyesuaikan motor juga dengan badan kita, tubuh kita. Jangan sampai motor kegedean atau terlalu tinggi, kita sulit ya. Kita lalu naikin motornya, pastikan kaki kita menapak dan tangan kita, handling kita ini nggak terlalu sulit untuk menjangkau posisi kemudi lah atau setir. Kita posisi enak seperti ini, posisi enak, udah kira-kira kayak gitu. Kita nginjek rem juga enak, kopling enak ya. Lalu yang keempat adalah gas dan rem. Ingat, di tangan kanan kita ini mengontrol gas dan rem, khususnya rem depan.
Ya, ada beberapa motor yang rem depannya itu termasuk rem belakang, biasanya di motor matic. Kalau kita mau istilah menarik tuas rem hanya dengan 2 jari saja ya, maksimum 2 jari. Nanti ada di closure videonya, maksimum 2 jari, agar jari yang 3 ini kita tetap kontrol. Ya, kita tetap kontrol kendaraannya. Kalau ngeliat kejerugan atau apa ya, polisi tidur, kalau kita megang ini semua, ini nggak kontrol tangannya. Setelah itu adalah sama, ini di sebelah kirinya ada tuas kopling namanya. Ada tuas kopling. Untuk motor manual tuas kopling, di motor matic ini adalah rem belakang. Sama seperti tuas rem, kita pegangnya juga jangan gini. Mungkin aja sekali waktu diperlukan tenaga seperti ini, tapi umumnya baiknya itu motor dengan 2 seperti ini, maksimum 2. Kalau 1 bisa silakan aja, tapi maksimum 2. Seperti halnya tadi, yang 3 jemari kita ini adalah untuk tetap memegang setir agar kita dapat mengontrol motor dengan baik. Oke, jadi banyak orang juga kebanyakan begini nih, pas lagi kena misalnya polisi tidur atau lubang di jalan, nggak terkontrol motornya, kurang terkontrol. Oke. Lalu selanjutnya adalah ini yang namanya di bawah sini adalah persneling kalau di mobil itu, atau gigi. Nanti ada gigi 1 netral, dari posisi netral dulu, gigi 1 ke depan, yang di belakang ada 2, 3, 4, 5. Ada beberapa motor hingga giginya 6, ya gigi 6. Jadi pastikan dulu kondisi motor dalam kondisi netral dulu ya. Nanti ada dijelasin beberapa tulisannya yang nanti akan saya tampilkan. Selanjutnya adalah starting motor. Kita menyalakan motor kita. Nyalakan motor kita seperti biasa, kunci kontak, atau beberapa juga ada yang keyless ya, ada yang pakai, sekarang udah canggih-canggih motor, pakai alarm langsung keyless. Masuk kunci kontak, ignition on. Pastikan posisi kendaraan giginya netral. Biasanya ada lampu hijau, ada tulisan N di instrumen motornya, ada lampunya. Lalu ada orang bilang istilahnya kill switchnya juga kita run, bukan di off, run motor. Lalu bisa juga ada beberapa motor yang side standnya ini harus diangkat, karena dia kill switchnya itu sensornya di side stand atau di standar samping. Ada juga yang enggak, tergantung motor lu bro kayak gimana. Kalau motor gua motor jadul, jadi kagak ada sensornya, jadi boleh pakai ini, boleh enggak. Dan nyalakan, easy aja, nggak apa-apa, nyalakan santai gitu ya. Ya kira-kira begitulah untuk menyalakan atau starting motor. Biarkan dulu lah beberapa saat ini kondisi idle, kondisi langsam istilahnya gitu, mesin motornya menyala. Ya, yang nggak tahu berapa menit, semenit, 2 menit, 5 menit, ya terserah lah, bebas.
Oke, tadi setelah kita starting seperti kita cek di awal, biarkan motor mesin menyala selama beberapa saat. Fungsinya adalah agar aki atau aki motor ini di recharge lagi. Sebelumnya kan dia tidak terpakai. Mungkin sebelumnya juga muatannya itu kurang, udah nggak penuh lagi, jadi di recharge lagi sama sistem kelistrikan motor. Juga agar viskositas olinya itu udah memadai, nggak terlalu dingin lah olinya, mesinnya nggak terlalu dingin. Jadi ya crankshaftnya, pistonnya itu cara kerjanya lebih oke, lebih smooth, kira-kira gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, setelah teman-teman menyalakan motor, idling engine atau warm up atau apa istilahnya bilangnya, langsam, manasin motor lah istilahnya, manasin mesin. Setelah berapa saat mungkin teman-teman akan coba untuk istilahnya mengendari motor itu. Perhatikan kembali lagi, perhatikan yang seperti saya tadi bilang, standar samping, side stand. Side standnya itu ada beberapa yang punya sensor. Kalau dia pas masuk gigi langsung mati motornya, kalau lagi masih standar sampingnya masih turun lah istilahnya, masih ada. Maka pastikan motor Anda seperti apa, kok punya sensor atau enggak. Kalau nggak punya sensor, lu masukkan gigi, dia mesinnya nggak mati. Tapi masalahnya standar sampingnya itu mungkin membahayakan. Nah itulah makanya dibuat oleh manufaktur sensor kill switch di side stand atau standar samping. Nah coba kita praktekkan bentar sekali lagi. Ini dengan posisi netral, standar samping nggak berpengaruh, emang nggak ada sensornya. Masukin gigi misalnya ya, masukin gigi. Kadang-kadang saya juga lupa, suka 4 suka 2 gitu. Masukin gigi pelan. Nah standar sampingnya itu nggak ngaruh kalau motor saya. Kalau teman-teman mungkin ngaruh ya. Kalau gini pelan, masukkan gigi segala macam. Nanti kita praktekkan ya, kopling sama gigi sama rem gas kita praktekkan nanti. Agak slow aja. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman mau mengendarai motornya itu jalan, pakai helm. Kembali lagi ya, kita safety first. Oke? Oke kawan-kawan, semoga video yang kita tampilkan kali ini bermanfaat. Dan tolong kirim komentarnya apa aja kira-kira yang kurang. Sepertinya banyak juga yang kurang. Kalau teman-teman mau subscribe ya silakan, terima kasih, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oh ya lupa tadi, satu lagi, sebenarnya nggak 10, mungkin 11 atau yang pertama tuh. Pastikan surat-surat kendaraan Anda kondisinya valid ya, STNK-nya itu valid ya, tadi saya lupa bilangin. Oke, see you next video, thanks.